Salve fratres, ada klaim bahwa Yesus memiliki adik kandung itu terdengar sederhana, tetapi runtuh begitu diuji secara serius, baik secara bahasa, konteks budaya maupun logika teologis. Pertama, soal bahasa. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Yesus dan para murid hidup dalam dunia Semitik, Ibrani, Aramaik. Dalam bahasa ini tidak ada istilah teknis yang ketat untuk sepupu seperti dalam bahasa modern. Kata yang digunakan adalah foi, saudara, sering dipakai secara luas kerabat, anggota klan, bahkan sesama umat. Contohnya jelas dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke Yunani dalam Septuaginta. Abraham menyebut Lot saudara, padahal dia keponakannya. Jadi membaca saudara Yesus sebagai adik kandung adalah penyederhanaan modern yang memaksakan kategori sempit ke dalam dunia kuno. Yang kedua, konteks historis. Dalam Injil disebutkan nama-nama seperti Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas sebagai saudara Yesus. Lihat misalnya Matius bab 13 ayat 55. Tapi Injil juga menunjukkan bahwa Yakobus dan Yoses adalah anak dari Maria yang lain. Matius 27 ayat 56. Bukan Maria ibu Yesus. Ini bukan detail kecil, ini garis identitas keluarga. Gereja perdana tidak hidup dalam kebingungan genealogis. Mereka tahu siapa. Menyatukan semua Maria menjadi satu orang justru bertentangan dengan data teks. Yang ketiga, tindakan Yesus disalib. Dalam Yohanes 19:26-27, Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihi. Ini menurut tradisi itu Yohanes. Ini tindakan hukum dan sosial yang sangat serius. Dalam budaya Yahudi, kalau Maria memiliki anak kandung lain, tanggung jawab itu jatuh kepada mereka, bukan kepada orang luar. Fakta bahwa Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes menunjukkan bahwa dia tidak memiliki saudara kandung yang dapat menjalankan kewajiban tersebut. Ini bukan simbolisme puitis, ini tindakan konkret dalam konteks keluarga. Keempat, kesaksian tradisi awal. Sejak abad pertama, gereja secara konsisten mengajarkan keperawanan Maria yang tetap, perpetual virginity. Ini bukan tambahan belakangan, melainkan pemahaman yang lahir dari refleksi atas misteri inkarnasi, bahwa rahim yang mengandung sabda bukan sekedar rahim biologis biasa, melainkan ruang yang dikuduskan secara unik. Tokoh-tokoh seperti Hieronymus, Jerome, dengan tegas membantah interpretasi adik kandung ini, bukan karena sentimen, tetapi karena konsistensi teks dan iman. Akhirnya, masalahnya bukan sekedar jumlah anak dalam satu keluarga. Ini soal cara membaca realitas. Apakah kita membaca kitab suci dengan sensitivitas historis dan teologis, atau dengan kacamata modern yang datar? Klaim Yesus punya adik kandung terdengar rasional, tetapi sebenarnya lahir dari pembacaan yang miskin konteks. Dalam terang bahasa, budaya, dan tindakan konkret Yesus itu sendiri, klaim itu tidak bisa berdiri.